Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 3 Pandas. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai data diri dan minat magang sains data 22. Data ini kami ambil dari dataset mahasiswa sains data angkatan 2022 Institut Teknologi Sumatera, yang mana bertujuan untuk mengetahui berasal dari mana sajakah mahasiswa sains data 22 ini, lalu berapa banyak mahasiswa memilih departemen dan divisi yang ada pada himpunan mahasiswa sains data Adiatama Institut Teknologi Sumatera. Tentunya saya ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu ada Kartini Lovian Simbolon, Koirul Anam, Cecilia Putri Subandi, Egi Satria, Karisa Arfani, Marleta Cornelia Leander, Amalia Melani Putri, lalu ada saya sendiri, Kemas Ferdinand Ramadan, selaku ketua kelompok 3 Pandas. Kemudian ada Mutia Raden Petaloka, Ganesha Zwa, Novelia Adinda, Vira Putri Maharani, Elia Melani Simanjuntak, dan terakhir Muhammad Zaki Zaidan. Pada sebuah dataset, tentunya diperlukan pembersihan data yang mana bertujuan untuk menganalisa data tersebut lebih baik ke depannya. Di sini kami akan melakukan data pre-processing, yaitu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Dalam materi yang akan dijelaskan saat ini, kami memiliki dua tahapan pada data processing, yaitu data collecting dan data cleaning. Sebelum kita menganalisis dataset lebih jauh, terlebih dahulu kita mengimport library yang sudah disediakan oleh Python, yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian, setelah kita mengimport library, selanjutnya adalah mengimport dataset dengan bantuan library Pandas. Di sini kami menamai dataset tersebut dengan dataset. Dan dapat dilihat output dari pengimportan data kami. Terlihat di sini terdapat kolom timestamp, email address, nama lengkap, NIM, asal provinsi, minat departemen, minat divisi, matkul favorit TPB, dan terakhir matkul favorit semester 3. Data preprocessing. Terdapat input listings. Menurut kelompok kami, kolom timestamp dan email tidak diperlukan karena tidak berpengaruh pada hasil akhir analisis. Oleh karena itu, dilakukannya cleansing yang baris kodenya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat output cleansing. Berikut adalah hasil dari output cleansingnya. Selanjutnya, terdapat input dan output statistika deskriptif. Statistika deskriptif berguna untuk menjelaskan gambaran mengenai karakteristik dari serangkaian data. Berikut adalah baris, kode, dan output dari statistika deskriptif. Tertera di sini adalah kode input untuk ukuran data beserta outputnya. Terdiri dari 131 baris dan 7 kolom. Berikut adalah kode input untuk mengecek kekosongan data atau kolom pada data yang kosong. Dan tertera di sini hasil output data yang kosong adalah untuk nama lengkap terdiri dari 0 data kosong, untuk NIM terdiri dari 0 data kosong, untuk asal provinsi terdiri dari 0 data kosong, untuk minat departemen terdiri dari 0 data kosong, untuk minat divisi terdiri dari 0 data kosong, untuk matkul favorit TPB terdiri dari 0 data kosong, dan untuk matkul favorit semester 3 terdiri dari 0 data kosong. Berikutnya ada summary data. Summary data di sini berguna untuk meringkas data yang telah diproses, untuk memberikan informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Berikut adalah input dan output dari kode untuk summary data. Kemudian dari data summary yang telah diinputkan, dihasilkan output berupa minat departemen, minat divisi, favorit matkul TPB, favorit matkul semester 3, dan asal provinsi. Yang pertama, kita akan melakukan analisis dari data provinsi asal domisili mahasiswa sains data 22. Berikut adalah baris kode untuk mengecek berasal dari mana sajakah mahasiswa sains data 22. Dari output yang kita dapatkan, kita bisa lihat bahwa mahasiswa sains data berasal dari Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, Bengkulu, dan Jambi. Berikut adalah kode untuk menghitung berapa banyak mahasiswa sains data 2022 yang berasal dari masing-masing provinsi tersebut.
Selanjutnya adalah output data dari jumlah provinsi terbanyak, tertera yang paling atas dalam output ini adalah Provinsi Lampung. Berikut adalah baris kode untuk menampilkan data provinsi. Dari hasil analisis kami, didapatkan provinsi terbanyak ada pada Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah hasil analisis data dari kelompok kami untuk minat magang di seluruh departemen yang ada di Himpunan Mahasiswa Sains Data. Di slide ini ada input unik dan output unik, dan unik sendiri berfungsi untuk mengembalikan baris unik dalam rentang sumber yang diberikan dengan membuang duplikat, dan berikut barisan input unik untuk melihat minat magang dari departemen apa saja yang dipilih oleh mahasiswa Sains Data angkatan 2022. Dan berikut juga ada output dari unik departemen yang dipilih oleh mahasiswa Sains Data angkatan 2022. Ada Departemen Akademik dan Keprofesian, Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota atau PSDA, ada Departemen Media dan Kemitraan atau METRA, Departemen Internal, Kesekjenan, Badan Legislatif, dan Senator, dan juga Departemen Eksternal. Berikutnya adalah input jumlah. Berikut adalah kode untuk menentukan berapa banyak minat mahasiswa Sains Data 2022 terhadap departemen. Lalu ada output jumlah. Selanjutnya adalah output jumlah mahasiswa Sains Data yang berminat masuk di departemen. Terlihat bahwa di output tersebut terdapat departemen paling banyak mendapatkan suara, yaitu Departemen Eksternal. Lalu yang kedua ada Departemen Pembangunan Sumber Daya Anggota, dan yang ketiga adalah Departemen Badan Legislatif. Berikutnya adalah input plot. Berikut adalah baris kode untuk menampilkan data minat magang pada departemen. Lalu selanjutnya adalah output plot. Dari hasil analisis kami didapatkan minat magang departemen terbanyak ada pada Departemen Eksternal, dan yang kedua ada pengembangan sumber daya anggota atau PSDA, dan yang ketiga adalah Badan Legislatif. Selanjutnya, hasil analisis data dari kelompok kami untuk minat magang di divisi yang ada di Himpunan Mahasiswa Sains Data. Yang pertama, ada input unik. Berikut adalah baris kode untuk melihat divisi apa saja yang dipilih mahasiswa Sains Data 2022. Dan berikut adalah output dari unik divisi yang dipilih oleh mahasiswa Sains Data 2022. Dari Departemen Mikves, ada Divisi Survei dan Riset. Dari Departemen Eksternal, ada Divisi Ekstra Kampus. Dari Departemen PSDA, ada Divisi Manajemen Minat dan Bakat. Dari Departemen Metra, ada Divisi Desain dan Kreatif. Dari Departemen PSDA, ada Divisi Kaderisasi. Dari Departemen Internal, ada Divisi Kerohanian. Dari Departemen Eksternal, ada Divisi Pengabdian Masyarakat, Sekretaris, Komisi 1 Balek, Komisi 2 Balek, Senator. Dari Departemen Mikves, ada Divisi Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Dari Departemen Metra, ada Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Dari Departemen Metra, ada Divisi Kewirausahaan, Bendahara. Dari Departemen Internal, ada kesejahteraan anggota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian input jumlah dan juga output jumlah pada data berikut. Nah, yang pertama itu adalah kode untuk menghitung berapa banyak mahasiswa Sains Data 2022 yang minat dengan departemen di HMSD. Selanjutnya adalah output data dari jumlah mahasiswa Sains Data 2022 yang memilih berbagai divisi yang mereka minati. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel dalam output ini, dengan jumlah peminat paling banyak itu pada Departemen Eksternal, Divisi Pengabdian Masyarakat dengan jumlah mahasiswa sebanyak 19 orang. Kemudian ada pada Departemen PSDA, Divisi Manajemen Minat dan Bakat sebanyak 16 orang, Komisi 1 Balek sebanyak 13 orang, pada Departemen Eksternal, Divisi Ekstra Kampus sebanyak 11 orang, Departemen Mikves pada Divisi Pusat Inovasi dan Kajian Akademik sebanyak 11 orang, kemudian pada Departemen Metra, Divisi Desain dan Kreatif sebanyak 10 orang, Komisi 2 Balek sebanyak 10 orang,
Departemen Mikves dengan divisi survei dan riset itu sebanyak 8 orang, kemudian Departemen PSDA pada divisi kaderisasi sebanyak 7 orang, kemudian sekretaris sebanyak 5 orang, senator sebanyak 5 orang juga. Pada Departemen Metra, divisi publikasi dan dokumentasi sebanyak 4 orang, pada Departemen Metra, divisi kewirausahaan sebanyak 4 orang, kemudian Departemen Internal, divisi kerohanian sebanyak 3 orang, pada bendahara sebanyak 3 orang, dan yang terakhir itu adalah Departemen Internal, divisi kesejahteraan anggota sebanyak 2 orang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai input plot dan juga output plot. Nah, pada bagian pertama di input plot itu ada baris kode untuk menampilkan data minat pada departemen dan divisi di HMSD. Yang kedua, pada output plot, dari hasil analisis kami didapatkan bahwa pada departemen eksternal divisi pengabdian masyarakat menjadi divisi yang memiliki minat terbanyak pada data plot berikut. Selanjutnya adalah hasil analisis data dari kelompok kami untuk mata kuliah TPB. Yang pertama adalah input dan output unik. Unik di sini berfungsi untuk mengembalikan baris unik dalam rentang sumber yang diberikan dengan membuang duplikat. Dan berikut adalah baris kode input unik untuk melihat mata kuliah TPB apa saja yang dipilih oleh mahasiswa Sains Data 2022. Selanjutnya adalah output dari unik mata kuliah TPB yang dipilih mahasiswa Sains Data 2022. Yang pertama ada PKS, lalu olahraga, bahasa Indonesia, biologi, matematika, fisika, lingkungan hidup Sumatera, bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah kimia. Berikut adalah input untuk melihat jumlah mahasiswa yang memilih matkul favorit selama TPB. Selanjutnya adalah output dari jumlah mahasiswa yang memilih matkul favorit selama TPB. Tertera yang paling atas dalam output ini adalah matematika dengan jumlah 38 mahasiswa, dilanjutkan oleh PKS sejumlah 22 mahasiswa, dan olahraga sejumlah 19 mahasiswa, bahasa Inggris sejumlah 17 mahasiswa, bahasa Indonesia sejumlah 9 mahasiswa, biologi dasar sejumlah 9 mahasiswa, kimia dasar sejumlah 9 mahasiswa, lingkungan hidup Sumatera sejumlah 6 mahasiswa, dan fisika dasar sejumlah 2 mahasiswa. Kemudian berikut adalah baris kode untuk menampilkan data matkul favorit mahasiswa Sains Data 2022 selama TPB. Dari hasil analisis kami, matkul favorit mahasiswa Sains Data 22 selama TPB terbanyak ada pada matematika sebanyak 38 orang peminatnya, dan yang tersedikit ada pada fisika dasar sebanyak 2 orang. Selanjutnya adalah hasil analisis data dari kelompok kami untuk mata kuliah semester 3. Selanjutnya yaitu ada baris kode input unik untuk melihat pilihan matkul favorit di semester 3 yang menghasilkan output. Yang pertama itu ada struktur data, aljabar linear elementer, logika matematika diskrit, algoritma pemrograman, teori peluang, prinsip ekonomi mikro, analisis data statistik, dan metode survei sampel. Selanjutnya adalah baris kode untuk menampilkan value atau jumlah dari unique value tersebut terhadap jumlah mahasiswa. Yang mengoutputkan yaitu algoritma pemrograman 42 siswa, aljabar linear elementer 34 mahasiswa, teori peluang 13 mahasiswa, prinsip ekonomi mikro 13 mahasiswa, logika matematika distrik 12 mahasiswa, struktur data 8, analisis data statistik 6, metode survei sampel 3. Berikut adalah baris kode untuk menampilkan plot bar plot dari matkul favorit semester 3 terhadap jumlah mahasiswa. Dari hasil plotan tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma pemrograman adalah matkul favorit semester 3 mahasiswa Sains Data angkatan 22 yang berjumlah 42 mahasiswa, dan yang paling dikit adalah metode sumber sampel yang berjumlah 3 mahasiswa.
Sekian hasil analisis data diri minat magang Sains Data 22. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan saat penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.